Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala hadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Di kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diberikan nikmat yang begitu banyak. Kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita umat manusia selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersujud kepada Allah di waktu subuh untuk menjalankan ibadah salat subuh. Dan terutama atau terkhusus bagi kaum laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan agar kita menuju ke masjid, salat berjamaah di masjid. Dan ini pun ternyata Allah Subhanahu wa taala janjikan pahala yang jauh lebih besar. Oleh karena jamaah sekalian azan Allah wa iyyakum, ini sejatinya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya pemberian yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau seandainya Allah tidak berikan ini kepada kita, maka kita mungkin sama saja dengan orang-orang yang naudzubillah mereka tidak menjalankan ibadah, tidak salat, mereka tetap terlelap tidur, yang kemudian naudzubillah mereka akan terbiasa seperti itu dan seperti itu, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam hatinya nuqtatun minan nifaq, salah satu ataupun setitik dari kemunafikan. Oleh karenanya jamaah sekalian azan Allah wa iyyakum, ini nikmat yang besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Ini yang dinamakan dengan nikmat hidayah. Yang Allah Subhanahu wa taala ingin kita supaya bisa hadir menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah di masjid. Yang kemudian alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kembali bimbing kita untuk bisa hadir di majelis ilmu. Kita sama-sama bertujuan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita gali warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wa la dirhaman, innama warathu al-ilm. Para nabi itu warisannya bukan bentuk dinar dirham, bukan bentuknya uang atau harta benda, bukan. Innama warathu al-ilm. Warisan mereka adalah ilmu. Faman akhadha faqad akhadha bihaqqin mu'aqqil. Barang siapa yang menjahili ilmu itu, barang siapa yang berhasil mendapatkan ilmu, maka itulah sebenarnya keberuntungan, kemenangan, dan kebahagiaan. Oleh karena kita saksikan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya ilmu, itu kehidupannya akan tenang dibanding dengan orang-orang yang tidak punya ilmu. Dan tentunya ilmu yang paling bermanfaat dan dibutuhkan dan wajib untuk dikaji dan dipelajari adalah ilmu Allah. Yang ternyata ketika kita mendapatkan warisan dari Nabi tersebut, kita mendapatkan ilmu dan Allah pun berikan pahala dan akan dari kita.
yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan naikkan derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Para ulama menjelaskan ilmu yang dimaksud dalam ayat ini adalah ilmu agama. Dan jamaah Allah wa iyyakum, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita syukuri dan kita jaga hidayah yang besar ini. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam sabdanya, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu kelompok, satu golongan, beberapa orang yang mereka berkumpul. Mereka berkumpul dan berkumpulnya di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuan perkumpulan mereka tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mempelajari dan mengkaji kitab Allah, mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca dan mempelajarinya, mendalaminya. Apa balasannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat 'alaihim as-sakinah. Kecuali akan didapatkan ketenangan yang dirasakan bagi orang yang berkumpul tersebut. Allah turunkan ketenangan, kedamaian. Ketika seseorang hadir di majelis ilmu, itu akan dapat ketenangannya jemaah sekalian. Jadi kalau kita ingin rehat, kalau kita ingin melepaskan kepenatan dari urusan duniawi, selama 1 pekan bekerja, selama 1 pekan mungkin belajar, ya maksudnya masuk sekolah mungkin anak-anak, maka rehatnya itu bisa dengan datang ke majelis ilmu. Kalau benar tujuannya datang ke majelis ilmu, Allah jadikan sakinah. Allah jadikan tenang dia ketika berada di majelis ilmu. Ya. Kalau kita biasanya ya, jalan-jalan itu biasanya tambah sangat ya bapak-bapak sekalian. Harus di-planning dulu kemana, pembiayaannya berapa, total jaraknya. Kalau nanti sudah pulang dari sana harus diurus dulu, dipijit dulu biar enjoy badannya. Besok masuk sekolah, besok masuk kerja, harus sudah fit lagi badannya. Ya, subhanallah. Tapi kalau ke majelis ilmu, nazalat 'alaihim as-sakinah. Yang didapatkan itu ketenangan. Ya. Tapi bukan berarti tidak boleh untuk tamasya ataupun rehlah. Boleh, silakan. Ya, tapi jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita hadir di majelis ilmu, Allah turunkan ketenangan. Dan ini janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan satunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi wahyu rahmat. Rahmat Allah itu meliputi orang-orang yang bermajelis ilmu. Ya. Jadi kalau kita belajar membaca Al-Quran, kita belajar mengkaji ilmu agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan liputi rahmat. Allah liputi kasih sayangnya. Allah liputi kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada orang tersebut keberkahan. Allah berikan kepada orang tersebut kemudahan tatkala dia Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, keutamaan orang-orang yang bermajelis ilmu, ya, ternyata mereka hafal umul malaikah, diliputi oleh para malaikat. Ya, jadi kalau kita sedang bermajelis ilmu seperti ini, itu sebenarnya ada malaikat jemaah sekalian. Ada malaikat yang sedang ada di sekeliling kita. Hanya dengan isma Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa melihat mereka. Tapi ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang konsekuensi daripada kita mengaku Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi
dan utusan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita benarkan segala kabar yang datang dari beliau alaihi salatu wassalam. Dan beliau mengabarkan bahwasanya di sekeliling kita ada malaikat ketika kita bernuntut ilmu, maka perlu kita imani, wajib kita imani. Yang malaikat tersebut tentunya ya memberikan ketenangan kepada kita. Dia merendahkan sayap-sayapnya di dalam rangka untuk ya, senang bahagia dengan orang yang duduk di majelis ilmu. Innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilm. Malaikat itu ketika ada majelis ilmu, mereka merendahkan sayapnya karena mereka senang cinta dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Mereka senang dengan orang-orang yang bersemangat untuk menggali, mengkaji agama. Dan ternyata yang keempat yang ini juga jauh lebih besar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya akan disebut di kalangan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di langit. Namanya menjadi terkenal, namanya menjadi viral, namanya menjadi masyhur. Bukan di dunia, bukan, tapi di kalangan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di langit. Tetap ini kemuliaan yang besar yang kita harapkan. Kalau orang mungkin terkenal di dunia, namanya disebut, kalau kita cari yang di Google kita cari mungkin namanya paling ada. Ini dunia. Belum tentu nanti di akhirat mereka akan seperti di kondisi ini. Dan kita tidak peduli dengan apapun yang terjadi di dunia dari kemasyhuran, dari popularitasnya, dan yang lain sebagainya. Yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya agar kita dikenal oleh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di langit. Dan ini keutamaan yang sangat besar Allah Subhanahu Wa Taala berikan bagi orang-orang yang duduk dengan ilmu. Oleh karena Allah Subhanahu Wa Taala katakan di dalam Al-Quran, "Al-Ladzi alladziina ya'lamuuna wal-ladziina laa ya'lamuun." Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama antara orang yang paham dengan orang yang tidak paham? Apakah sama antara orang yang mengetahui tentang urusan-urusan agamanya dengan orang yang tidak mengetahui tentang agama? Jangan sekalian adanya Allah wa. Kalau kita bicara dunia saja, apa mau disamakan seorang dokter dengan orang yang bukan dokter kapasitasnya? Itu berarti mau. Bagaimana bisa seseorang datang kepada orang yang bukan ahlinya? Dia datang untuk menanyakan, berkonsultasi tentang penyakitnya. Datang ke orang sembarangan misalnya, ya. Maka tidak mungkin mereka mendatangi untuk bertanya tentang hal yang mereka butuhkan, yang padahal orangnya tidak ahli dalam bidang. Seseorang yang membangun sebuah rumah misalkan, harusnya dia datang kepada seorang insinyur arsitek misalkan, akan tetapi ternyata di situ mendatangi seorang dokter. Makanya tidak mungkin dilakukan. Ini dalam urusan dunia. Maka bagaimana dengan urusan agama? Bagaimana dengan urusan yang sejatinya kita bawa terus nanti kelak ketika kita sudah wafat? Masalah agama. Makanya jangan sekalian adanya Allah SWT. Ketika ada sesuatu yang dibebankan kepada orang yang bukan ahlinya, contoh dari saat, maka tunggulah kerusakannya. Dan di dalam perkataan yang lain dikatakan bahwasanya barang siapa yang datang dengan sesuatu yang sholih, barang siapa yang datang dengan sesuatu yang aneh, maka barang siapa yang berbicara dengan sesuatu yang tidak dia ilmi, maka dia akan asal jelasnya. Maka dia akan datang dengan sesuatu yang ajaib, akan datang dengan sesuatu yang aneh. Orang kalau tidak dalam bidangnya, bukan di dalam bidang agama dia dulu, dia pahami, tapi dia bicara tentang agama, maka akan datang perkataan-perkataan yang aneh. Yang lebih belum ada, yang belum ada pendahulunya. Kenapa? Karena dia bukan ahli. Karena dia bukan ahli. Dan ini yang membahayakan zaman
sekalian azan Allah yaikum, betapa banyak orang bermudah-mudahan di dalam masalah agama yang justru sebenarnya ini adalah pegangan mereka sampai dengan nanti di akhir. Seorang bertanya kepada orang yang bukan ahlinya, atau seseorang yang bukan ahlinya kemudian berbicara menjelaskan tentang agama, mengaitkan masalah dunia tentang agama, kemudian dia memberikan kesimpulan. Subhanallah. Bahkan terkadang ini tidak kita sadari, di dalam sebuah perkumpulan kita kumpul, kemudian kita bicara, di dalamnya sebenarnya berkaitan tentang masalah agama. Tapi banyak di situ diantaranya orang-orang yang berbicara ngomong, kalau pendapat saya begini, kalau pendapat saya begini. Kalau masalah agama, dahulukan terlebih dahulu pendapat-pendapat yang tidak sengaja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Pendapat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para khulafa ar-rasyidin, kemudian para sahabat, para tabi'in. Ya. Jangan sampai kemudian di dalam masalah agama kita berbicara padahal kita tidak ahli di dalamnya. Jadi ini jamaah sekalian yang azan Allah berhukum. Ya, hal yang mirip yang kita dapati di masyarakat kita, di mana ada seseorang yang mungkin berbicara awalnya hanya obrolan warung kopi, tapi ternyata di dalamnya tentang agama dia bahas. Tapi yang dikeluarkan adalah pendapatnya, yang kemudian dimaklumi, diketahui oleh orang lain, kemudian diamalkan. Subhanallah. Ini yang berbahaya. Oleh karena jangan sekalian azan Allah yakum, penting bagi kita untuk mengkaji ilmu agama Islam yang tentunya kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita juga berupaya untuk mengamalkan apa-apa yang sudah kita ilmi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian azan Allah wa yakum. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan ini kita kembali melanjutkan pembahasan tentang 3 hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Ya, mudah-mudahan di sini kita selesaikan pembahasan ini. Ya, tapi kita persingkat pembahasannya yang mudah-mudahan nanti kita bisa ambil faedahnya dan kita bisa amalkan di kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Dan jemaah sekalian azan Allah wa iyyakum. Seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan yang sekarang, ya, kita murajaah dulu, kita ulang pembahasan kita di pertemuan sebelumnya. Ya, karena pertemuannya cukup lama. Ya, karena kita murajaah pembahasan yang pernah kita bahas agar kita mengingat kembali dan tentunya bisa menguatkan apa-apa yang sudah kita pelajari. Jamaah sekalian azan Allah wa iyyakum. Di dalam pembahasan sebelumnya kita membahas tentang al-asl tsani. Kita membahas tentang landasan yang kedua. Ya. Landasan yang kedua yaitu ma'rifatu ad-din, mengenal agama. Ya. Yang pertama adalah mengenal Allah, ma'rifatullah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya dengan ciptaan-ciptaannya, dengan makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan, yang bisa kita lihat, kita saksikan. Dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa kita lakukan dengan cara mengkaji firman-firman-Nya. Kita baca ayat Al-Quran, kita baca terjemahnya, kita pahami makna-maknanya, kita teliti, tadabburi kejelasan para ulama terkait dengan tafsir-tafsir yang ada yang dijelaskan oleh mereka di dalam kutub mereka, di dalam kitab-kitab mereka. Kemudian yang kedua, tentang ma'rifat din, mengenal agama. Yang mengenal agama ini jangan sekalian azan Allah wa iyyakum, ada tingkatan yang perlu kita pahami di dalam mengenal agama ini. Tingkatan yang pertama adalah Islam, kemudian al-iman, tingkatan yang kedua, dan tingkatan yang ketiga al-ihsan. Tingkatan pertama al-Islam. Ya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, maknanya adalah al-istislamu lillahi bis-tauhid wal inqiyadu lahu bis-ta'ah
wal bara'atu minasyirki wa ahli. Nah ini zaman kalian azan Allah wa kita harus paham. Kalau ditanya apa itu Islam, kita harus paham. Ya. Kenapa? Karena jangan sampai nanti kita tidak paham tentang Islam sehingga yang kita amalkan kita nggak tahu apa. Kenapa? Karena kita tidak paham apa itu Islam. Sama seperti ketika seseorang ingin melakukan perjalanan, kalau dia nggak paham tentang rutenya, bahkan dia nggak tahu tujuannya apa, kira-kira perjalanan dia sampai atau tidak coba? Mungkin sampai, mungkin tidak sampai. Ya kalau sekarang mungkin bisa dijawab sekarang dari Google, ya lebih mudah. Tapi kalaupun sampai, lebih nyaman mana? Ketika seseorang sampai tanpa tersesat terlebih dahulu, atau sampai tapi dia muter tidak tahu jalan putusnya. Itu jawabannya lebih nikmat yang pertama. Sampai langsung ke tujuannya. Kenapa? Karena dia sudah punya tujuan dan dia tahu jalannya. Kita pun demikian. Ketika kita berislam, kita harus tahu tujuannya. Tujuannya apa? Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita menjalankan syariat Islam agar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ternyata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah abadikan. Ya, al-ashar al-mubasysyirin bil jannah, as-sabiqun al-awwalun. Itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bahwasanya radhiyallahu anhum wa radu. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah dapat ridhonya Allah, itu dia sudah dapat kebahagiaan yang luar biasa. Orang kalau sudah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Logikanya, kalau kita sudah ridho sama orang, kita kalau sudah senang sama orang, lapang sama orang, apapun yang dia ambil, dia lakukan, itu sudah kita biasa. Ya, kita misalkan ridho dengan saudara kita yang main ke rumah. Itu saudara kita mau ambil makanan di kulkas, mau dia bergerak, mau dia main, mau dia apapun. Kalau kita ridho, itu terserah apapun dilakukan kita. Tapi kalau kita nggak ridho, meskipun itu saudara, kadang kita nggak senang, hati kita nggak lapang. Karena apa? Karena kita nggak ridho dengan mereka. Kita nggak terlalu lapang lepas dengan mereka. Tapi kalau sudah lapang, sudah bebas dia mau ngapain, dia mau keliling, dia mau jalan-jalan, dia mau main, dia mau pakai ini, mau pakai itu, terserah. Karena apa? Itu sudah ridho. Dan orang kalau sudah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu saja yang luar biasa, karena dia akan mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dan ini tujuan kita dari Islam. Kemudian langkahnya bagaimana? Jalannya bagaimana? Kita pelajari tentang pengertian dari Islam ini. Supaya apa? Supaya benar dan tercapai tujuan kita. Supaya benar untuknya. Ya, tidak perlu berkelok-kelok yang mungkin akan masuk jurang. Tidak perlu kemudian nyasar-nyasar, bahkan mungkin balik lagi ke tempat sebelumnya. Ya, walhamdulillah. Jangan sampai kembali lagi kepada kekufuran. Oleh karena kita pahami tentang pengertian dari Islam, yang pengertiannya para ulama menjelaskan di antara dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau menjelaskan Islam adalah Islam billahi, di mana seseorang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus memasrahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamaah. Ini kalimatnya mungkin ringan, tapi sebenarnya maknanya dalam. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, artinya hanya berserah diri, atau menyerahkan diri, atau menyandarkan diri. Tapi sebenarnya bukan hanya sebatas kata-kata menyerahkan diri. Tapi maknanya sangat dalam sekali. Apa itu? Kita benar-benar tunduk dan patuh kepada apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Baik perintahnya adalah untuk melakukan sesuatu atau perintahnya adalah meninggalkan sesuatu.
Karena kita tidak menyerahkan, maka kita tunduk, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita esahkan Allah di dalam penciptaannya. Kita katakan, kita yakini bahwasanya semua yang ada di hadapan kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah esa di dalam penciptaannya. Yang ada pada diri kita ini adalah rezeki dari Allah yang Allah esa di dalam memberikan rezeki. Dan kita pun mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perbuatan kita, di dalam amal ibadah kita. Kita serahkan semua yang kita lakukan dari ibadah-ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Bahkan orang yang kita cintai pun, bahkan orang yang kita sayangi sekalipun tidak berhak untuk mendapatkan ibadah kita. Apa haknya? Ya, kita cinta kepada orang tua, kita cinta kepada adik, anak, saudara. Dan tidak boleh sholat kita itu dilaksanakan karena ada orang tua. Sholat kita itu dilaksanakan karena ada adik. Sholat kita laksanakan karena ada mertua. Jangan kita laksanakan sebuah ibadah karena manusia. Meskipun dia adalah orang yang kita cinta, meskipun dia adalah orang yang sholat, Nabi sekalipun itu marah jemaah. Marah Nabi SAW kalau ada ibadah yang diperuntukkan untuk Nabi SAW. Makanya Nabi SAW marah ketika disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada salah seorang sahabat yang bersumpah demi Allah dan demi engkau wahai Nabi. Marah Nabi SAW, tak boleh mensejajarkan Allah dengan Nabi atau mensejajarkan Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbuatan syirik, tidak diperbolehkan. Nabi saja yang begitu derajatnya tinggi tidak ridho disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marah tidak mau karena ini perbuatan syirik. Maka bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dengan orang-orang yang ada di bawah Nabi derajatnya? Meskipun mereka adalah ulama, meskipun mereka adalah kiai, meskipun mereka dikatakan sebagai wali, tidak boleh kita mensejajarkan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ini termasuk perbuatan syirik. Ibadah kita hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lain. Dan kita mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam nama dan sifatnya. Kita akui bahwasanya Allah memiliki nama dan setiap nama memiliki kandungan sifat. Yang satu nama mungkin memiliki dua makna sifat, 3, 4 dan seterusnya. Yang tentunya semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak hanya itu, bukan hanya sekedar kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tunduk dan patuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita pun berdoa, kita harus berlepas dari kesyirikan. Kita harus berlepas dari pelaku kesyirikan. Karena bisa saja nanti seseorang terbawa ketika dia bergaul banyak berdekatan dengan ahli syirik. Dan inilah yang namanya hidayah. Makanya kita mengusahakan supaya hidayah itu terjaga. Maka berdoa, sifat berlepas diri ini harus dilakukan. Ya. Terkadang seseorang mungkin dia sholat rajin luar biasa, ke masjid terus 5 waktu, sholatnya di awal bahkan, datangnya sebelum azan. Tapi sayang di antara mereka mungkin ada yang mendatangi itu, di antara mereka ada yang mungkin membawa kesajian dan yang lain sebagainya. Yang artinya sebesar apapun ibadah mereka yang mereka lakukan, berapapun infak yang mereka keluarkan, serutin apapun ibadah itu mereka jalankan, maka kalau ternodai dengan noda syirik, maka akan hilang semua. Akan hilang. Ya kata Nabi SAW di antara contohnya saja, orang yang datang ke dukun, apa akibatnya? Sekedar datang, ya, dia mungkin bertanya,
Kata Nabi SAW dalam khutbah lahum al-arba'in rijlah. Efeknya luar biasa. 40 hari 40 malam salat ibadah. Batal semuanya. Kalau sampai dia yakini apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah kufur. Dia sudah ingkar dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu ghaiba illa Allah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan ini kepada Nabi SAW supaya disampaikan. Akan tetapi ternyata dia mendatangi orang yang dia anggap tahu tentang perkara gaib. Maka artinya dia tidak percaya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah tidak percaya, maka ini menyebabkan dia keluar dari Islam. Inilah mengapa dukun atau orang yang mendatanginya bisa menyebabkan kepada kekufuran. Dan ini hal yang berbahaya. Yang artinya tidak boleh bagi kita untuk mengaku memiliki ilmu gaib, mengetahui tentang hal yang akan terjadi, mengetahui hal yang tidak ada yang diketahui. Ini tidak diperbolehkan. Ini bisa berbuntut kepada kesyirikan atau kekufuran. Dan ini perlu diketahui oleh kita yang mengaku sebagai seorang muslim. Dan di dalam hadis yang dikatakan dijelaskan Islam adalah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian mendirikan salat, kemudian mengeluarkan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian berhaji. Bagaimana dijelaskan di dalam hadis Jibril atau di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yang kalau kita lihat kemudian disampaikan oleh para ulama, Islam ini mencerminkan tentang amalan yang zahir, amalan yang kelihatan. Ya, salat orang lihat. Seseorang jalan dari rumahnya untuk menjalankan salat. Atau misalkan seseorang yang berzakat, mengeluarkan hartanya, itu kelihatan. Seseorang yang berpuasa, ya, kelihatan ketika berbuka. Ya, husnuzannya adalah berpuasa. Atau dia berhaji, ketika dia berangkat menuju ke Baitullah. Ini adalah amalan-amalan yang zahir. Dan ini baru tingkatan dasar, jemaah. Baru tingkatan dasar. Baru naik ke tingkatan berikutnya, tingkatan kedua adalah iman. Yang makna iman ini adalah i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisan wa 'amalun bil arkan yazidu bis ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Lima yang perlu terkait dengan iman. Apa itu? Keyakinan di dalam hati. Ya, karena memang iman ini mainnya ada di hal yang batin. Iman ini keberadaannya tidak terlihat, tidak nampak. Berbeda dengan Islam. Oleh karenanya i'tiqadul bil qalbi, keyakinan ini harus kuat. Wa qawlun bil lisan, dia katakan dengan lisan. Ya, mengaku bahwasanya dia sudah menjadi muslim, dia beriman, maka itu perlu dilakukan. Tapi keyakinan di dalam hati ini adalah hal yang kuat di dalam masalah iman. Wa amalun bil arkan. Orang kalau sudah mengaku beriman, itu maka butuh konsekuensinya pengamalan dengan amalan ibadah. Jadi sudah diakui, dia ikrarkan, kemudian dia buktikan dengan amalan anggota. Kalau orang kafir itu terhenti di yang kedua. Mereka yakin dengan hati jamaah sekalian. Orang musyrik Quraisy dulu zaman Nabi SAW, mereka tahu yang menciptakan mereka adalah Allah, yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah. Patung yang mereka buat itu tidak bisa ngapa-ngapain. Mereka tahu, mereka yakin. Sadar-sadar dan mereka sadar. Tapi apa yang menyebabkan mereka tetap melakukan kesyirikan? Karena mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Karena mereka taklid buta, fanatik buta terhadap nenek moyang mereka. Ya, bahasa kita mungkin nggak enakan,
nggak tega, ya, masa nggak sopan ya dengan nenek moyang yang sudah menurunkan kultur temurun ajarannya. Ini yang kemudian merusak akidah. Yang kemudian mereka hanya sebatas pengakuan i'tiqadun bil qalbi. Mereka hanya sebatas pengakuan, tapi terhenti untuk yang kedua. Qaulun bil lisan. Mereka nggak mau mengucapkan syahadat, tidak mau. Kenapa? Mereka tahu. Mereka paham dengan bahasa Arab. Mereka paham makna apa yang ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menceritakan tentang sikap mereka, perkataan mereka ketika ditawarkan untuk mengatakan la ilaha illallah, aja'ala al-alihata ilaha wahidah, inna hadza la syai'un ajab. Apakah dia Muhammad mengajarkan kita untuk menjadikan Tuhan-Tuhan yang tadinya banyak hanya satu saja? Makanya ada perkara yang aneh, perkara yang tidak masuk akal. Itu perkara orang musyrik yang katanya mereka paham tentang bahasa. Yang oleh karenanya kemudian mereka nggak mau mengucapkan syahadat. Qaulun bil lisan tidak sampai kepada mereka. Dan orang-orang munafik terhenti di yang ketiga. Wa amalun bil arkan. Ya. Perkataan di antara mereka hanya sebatas mengamalkan tapi tidak dengan hati. Ya. Ada yang bahkan tidak mengamalkan. Dia hanya mengakui, dia hanya bertutur kata yang indah di depan kaum muslimin, di depan para sahabat Nabi SAW, tapi di belakangnya ya, mereka justru mengadakan permusuhan. Justru mereka membicarakan tentang kaum muslimin. Ya, tapi orang-orang yang beriman tidak, aspek ini harus dia lakukan. Kemudian yang keempat, yazidu bis-sha'ah, bertambah dengan ketaatan. Iman tiap manusia itu ada fase naik, ada fase turun. Dia bisa bertambah, dia bisa naik ketika dia terus mendawamkan, membiasakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia terus berada di atas ketaatan, maka artinya iman sudah naik. Dia rajin di sholat yang pertama, dia rajin membaca Al-Quran, datang sebelum azan, maka ketahuilah orang ini sedang naik iman. Kemudian suatu hari mungkin dia datangnya belakangan, atau misalkan ke masjidnya ya ketika sudah imam mulai sholat, ya, akhirnya dapat safnya juga belakangan. Baca Al-Qurannya tadinya 1 juz, dia bacanya setengah juz atau bahkan 1 halaman. Ya, dia masih punya iman, tapi imannya ketika itu sudah turun. Dan cara naik iman tadi dengan apa? Ketaatan. Dan iman turun ketika dia melakukan kemaksiatan. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang memahami dan mengamalkan 5 hal ini. Karena ada di antara kaum muslimin ya, yang mereka salah. Mereka melakukan kesalahan, kekeliruan tatkala berbicara masalah iman. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa iman itu tidak naik, tidak turun. Amalan-amalan yang dilakukan itu tidak mempengaruhi iman. Yang konsekuensi dari kalimat ini kalimat yang sederhana jemaah. Kalau kita hanya mendengarkan, sebatas mendengarkan, tidak memahami dan tidak meneliti tentang efek yang ada dari sebuah kalimat yang singkat ini. Dan efeknya jemaah sekalian, dari kalimat yang singkat ini, sama saja mereka menyetarakan antara imannya manusia yang paling beriman dengan manusia yang paling rendah iman. Siapa manusia yang paling beriman setelah Nabi Muhammad SAW? Abu Bakar. Sama saja mereka menyatakan dengan imannya manusia yang lain. Padahal imannya Abu Bakar luar biasa. Para sahabat pun mengakui. Nabi SAW yang menjelaskan bahwa imannya Abu Bakar itu jauh dari keimanan yang lain. Jauh dari. Tapi dengan perkataan yang singkat tadi, bahwasanya sebuah amalan tidak mempengaruhi iman, maka artinya dia sudah menyatakan antara imannya Abu Bakar dengan
Iman manusia ini. Bagaimana bisa berkata seperti itu seorang muslim, seorang mukmin? Padahal Umar saja, Ali saja mengakui bahwasanya aku tidak mungkin bisa mengalahkan imannya Abu Bakar. Dan ini yang sebenarnya perlu kita kaji dan kita teliti. Terkadang ada yang mungkin seseorang yang terlihat pandai berkata, tapi ternyata di dalamnya terdapat sentilan-sentilan sesuatu yang bisa mempengaruhi tentang akidah, mempengaruhi tentang tauhid, yang mungkin tidak secara langsung. Yang mereka akan menyampaikan fondasi-fondasinya dulu, akar-akarnya dulu ya. Kalau tidak akarnya kuat, baru mereka sampaikan tentang efek dan konsekuensinya. Yang kemudian rusaklah akidah keyakinan. Dan ini banyak zaman sekalian. Dari zaman dahulu ke zaman tadi itu sudah banyak penyebar pemahaman yang seperti ini. Ya. Dan ada lagi yang berseberangan dengan pemahaman ini yang ekstrim, ya, yaitu mereka yang mengatakan bahwasanya ketika seseorang bermaksiat maka melakukan dosa besar, maksiatnya adalah kabair, dosa besar, maka kufur, otomatis dia kufur. Ini besar, efeknya sangat besar. Mengatakan seorang muslim kafir, dan ini yang menjadi fitnah yang besar, yang kebanyakan kaum muslimin, terutama mereka yang multazim, mereka yang terlihat luar biasa menjalankan sunnah Nabi SAW, akan tetapi terfitnah, tertuduh, dikarenakan ada sebagian kaum muslimin yang benar-benar berperilaku seperti ini. Dan ini memang ada zaman. Orang-orang yang berpemahaman ekstrim seperti ini itu ada. Akhirnya orang-orang yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi SAW itu akan tertuduh dengan tuduhan seperti ini. Padahal yang melakukan mereka, tapi kaum muslimin yang lain yang merasakan efeknya. Orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi SAW, mereka dikutipkan, mereka dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Karena adanya sebagian kelompok yang melakukan hal ini. Mereka mengatakan orang-orang yang melakukan dosa besar maka dia kafir. Pelaku zina dia kafir. Peminum khamar dia kafir. Subhanallah. Bagaimana bisa? Padahal Nabi SAW mengatakan, baik, kita lanjut sedikit. Nah, kita masih murojaah ini gimana? Baik. Nah, Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis yang cukup panjang bahwasanya tidaklah seorang mukmin ketika dia meminum khamar kecuali dia dalam keadaan beriman. Tapi imannya ketika itu sedang turun. Dia memang melakukan dosa besar. Dia berdosa, akan tetapi tidak kemudian serta-merta dikatakan sebagai orang kafir. Terlebih memang tidak ada dakwah untuk ke sana. Tidak ada yang menyebabkan kita harus melamparkan kalimat tersebut. Tidak ada penghalalan perbuatan tersebut dari keyakinan mereka. Tidak ada. Mungkin mereka lakukan karena tidak tahu. Mungkin mereka lakukan karena memang mereka tidak ada tujuan untuk mengatakan bahwasanya perbuatan ini halal. Hanya sekedar mungkin mereka depresi atau yang sebagainya. Meskipun dosa besar akan tapi tidak sampai kepada kekufuran, kecuali mereka menghalalkan. Dan yang keempat, kelima inilah yang banyak kaum muslimin tergelincir. Mereka sudah melakukan 3 hal yang pertama, akan tapi ternyata mereka jatuh kepada kekeliruan. Meskipun demikian mereka masih saudara kita. Dan selama mereka tidak keluar dari Islam, maka mereka tetap saudara kita yang harus tetap kita sampaikan ilmu kepada mereka. Yang tentunya kita juga butuh bersabar. Kemudian tingkatan yang berikutnya yang luar biasa jamaah adalah al-ihsan, di mana seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarah. Kata Nabi sallallahu, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya kita benar-benar menghadirkan rasa takut. Rasa takut kalau kita tidak beribadah dengan maksimal. Dan kita menghadirkan rasa harap.
Kita berharap supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap supaya ibadah kita berbalas dengan pahala dan kebaikan kelak di akhirat. Inilah yang dinamakan dengan al-khauf wa raja. Ini dinamakan dengan rasa takut dan rasa harap yang harus selalu beriringan tatkala seseorang melakukan sebuah ibadah. Kosong dari ini, maka tidak ada apa-apa yang ibadah. Logikanya zaman sekarang Allah di dalam kehidupan dunia. Ya, seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan, seseorang yang bekerja dengan seseorang, dengan bosnya, maka dia akan menghadirkan dua hal ini sebenarnya. Dia bekerja mengharapkan gaji karena dia butuh kepada orang tersebut, dan dia pun takut kerjanya nggak maksimal kemudian dipotong gajinya. Yang bagaimana? Nah, ini dalam urusan dunia. Ini dalam urusan dunia kita menghadirkan dua hal ini. Ya. Mau tidak disaksikan atau disaksikan dengan bos kita akan berusaha maksimal. Kita berusaha untuk maksimal. Supaya nanti ketika dinilai pun hasilnya maksimal. Yang kemudian bisa saja ditambahkan grade-nya. Dinaikkan oleh bosnya misalkan derajatnya. Tambahan ini dan sebagainya. Jadi itu tujuan seseorang ketika bekerja. Dia menghadirkan dua perasaan ini, dua sikap ini. Al-khawf wa raja sebenarnya. Rasa takut dan rasa harap. Rasa harap supaya dapat gaji yang besar, supaya tetap dapat gajinya, dan rasa takut kalau nanti gajinya dipotong. Anak-anak yang sekolah pun demikian. Ketika mereka bersekolah, maka mereka menghadirkan ini. Mereka mengharapkan supaya dapat nilai yang bagus, prestasi yang bagus, bisa melanjutkan perguruan tinggi yang bagus, favorit. Bisa orang tua jadi senang, jadi bahagia, sekolah pun namanya jadi bagus. Dan mereka takut kalau mereka nanti kurang maksimal di dalam bersekolah. Yang kemudian orang tua jadi malu, orang tua kecewa, orang tua marah, guru pun tidak senang, murid pun tidak suka kepada dia. Sebenarnya dua hal ini juga kita lakukan di dalam kehidupan dunia. Yang artinya zaman sekalian, kalau di dalam urusan dunia kita hadirkan dua hal ini, maka bagaimana dengan urusan akhirat? Ini lebih penting. Oleh karena tatkala kita beramal, kita hadirkan bahwasanya Allah melihat kita. Ya. Yang pertama kita berupaya seolah kita beribadah dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya adalah tadi menghadirkan al-khawf wa raja di dalam ibadah kita. Fa illam takun sawa fa inna. Tapi kalaupun kita tidak bisa menghadirkan itu, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yakinlah di dalam hati bahwasanya Allah. Yakinlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan amalan sebesar biji zarrah, sebesar atom, hal yang terkecil yang bisa kita saksikan, kita lihat, kebaikan dilakukan, yarah, maka dia akan mendapatkannya, dia akan melihatnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalaupun yang kecil yang dia lakukan adalah keburukan, pasti akan dirasakan, pasti akan dirasakan rasanya. Dan ini yang kemudian menghadirkan sikap ihsan ini. Tatkala seseorang di dalam kesendirian, tatkala seseorang beribadah tidak dilihat oleh orang lain, dia tidak masalah. Justru dia mendapatkan ketenangan, kebahagiaan kalau dia benar-benar menyendiri berkhawat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa beribadah dengan khusyuk, dia beribadah dengan tadarrur, dia mengharapkan supaya masuk di antara 7 golongan yang Allah naungi nanti kelak di akhirat. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadha bainah. Seseorang yang tatkala di kesendirian dia berdoa kepada Allah. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, fafadha bainah. Tidak pernah terpisah air matanya. Dia ingat dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dia ingat dengan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan sengaja itu tidak disengaja kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada anak istrinya, kepada kawannya, tetangganya, saudaranya. Dia ingat. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah,
Janganlah engkau catat segala kesalahan-kesalahan kami. Kami orang yang tidak luput dari salah dan dosa. Kita akui itu semua. Dan orang-orang yang melakukan ini akan mendapatkan keutamaan yang besar. Dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ketika seseorang menghadirkan ihsan di dalam ibadah. Kemudian yang sekalian Allah wa iyyakum, al-aslu tsalits, ya, landasan yang ketiga ini juga landasan yang penting yang perlu kita kaji, kita pelajari, yaitu ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita harus mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban kita adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya ada 5 perkara terkait ilmu yang harus kita miliki tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mengetahui tentang nasab beliau. Ya, kita harus ketahui nasab beliau. Bahwasanya nasab beliau tersambung sampai dengan Khalilur Rahman. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Ya. Dan beliau berasal dari Bani Hashim, dari suku Quraisy, dari bangsa Arab. Ya. Kemudian hal yang kedua yang harus kita ilmui adalah ma'rifatu sinnihi wa makani wiladatihi wa muhajarihi wa qad bayyana asy-syaikh bi qawlihi wa lahu min al-umri 63 sana ila akhir. Yang kedua adalah mengetahui tentang tahun kelahiran beliau, mengetahui tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada kehidupan beliau. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu hayatihi nabawiyyah, ya, mengetahui tentang kehidupannya ketika menjadi seorang nabi. Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi. Nabi Muhammad SAW berdakwah tentang Islam selama berapa tahun jemaah? Selama 23 sana. Selama berapa? 23 tahun Nabi SAW berdakwah. 13 tahun yang beliau lakukan di mana? Di Makkah, dan sisanya berapa? 10 tahun beliau lakukan di Madinah. 13 tahun beliau lakukan di Makkah, fokus beliau adalah tentang tauhid. Fokus beliau adalah menjelaskan tentang surga dan neraka. Fokus beliau adalah mengajak orang-orang yang ada di Makkah sana untuk bisa mengikuti ajaran beliau. Ini fokusnya. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu butuh strategi, butuh manajemen. Dan Nabi SAW melakukan itu jemaah. Ya, bagaimana beliau melakukan strategi yang luar biasa ketika datang orang Madinah. Ya, setelah beliau berdakwah, kemudian orang Makkah kok begini-begini saja. Kemudian beliau berpikir, ya, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berdakwah kepada orang yang datang untuk melaksanakan ibadah haji. Datanglah orang-orang dari Makkah, dari Madinah. Kemudian beliau menyampaikan, ternyata orang Madinah lebih mudah menerimanya. Kemudian beliau menyusun strategi, beberapa orang diutus untuk ikut gelombang Bai'at Aqabah yang pertama. Kemudian datang berikutnya lebih besar lagi, dan seterusnya. Dan ini bukti bahwasanya manajemen di dalam Islam pun sudah diajarkan oleh Islam. Ada sebenarnya jemaah. Hanya saja sedikit di antara kita yang mengkaji. Dan kebanyakan di antara kita adalah terlebih dahulu terpesona dengan dunia luar. Sebenarnya dalam Islam diajarkan, dan bahkan tidak jarang di antara orang-orang barat sana itu mempelajari ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mereka mempelajari, mereka mendetailkan. Ketika Nabi berpikir seperti ini, berarti bagaimana pemikiran beliau, ya, bagaimana metode dan konsep yang dimiliki oleh Islam, dimiliki oleh Nabi SAW, itu dipelajari dengan baik. Yang kemudian keluar konsep-konsep yang kita ketahui, yang sebenarnya tidak jarang itu semua berasal dari Islam. Ya, hanya saja mungkin di antara kita dapatnya dari barat. Ya. Tidak langsung kita belajar, kita mengkaji tentang sejarah Nabi SAW
sejarah para sahabatnya, kemudian kita dapat pelajaran yang besar di sana. Ya, oleh karena penting bagi kita untuk bagaimana mengkaji tentang perjalanan hidup Nabi SAW, kemudian mengambil istifadah, mengambil pelajaran dari perjalanan kehidupan Nabi SAW tersebut. Kemudian yang keempat adalah kita mempelajari bagaimana beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Ya, yang ternyata Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Nabi ya, dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala surat apa jemaah? Surat Al-Alaq. Ya, ayat 1 sampai 5. Ya, tidak langsung full gitu. Ya, tapi 1 sampai 5. Nah, kemudian yang kelima adalah ya apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus kita pelajari adalah apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang penting yang harus kita kaji dan kita pelajari. Dan ini alhamdulillah para ulama sudah menuliskan sejarah Nabi SAW dengan metode dan cara yang bermacam-macam. Di antaranya dengan kitab Muqawwal. Ada yang menjelaskan secara rinci dengan kitab yang tebal. Ada mungkin yang mukhtasar, yang hanya membuat sejarah singkatnya saja. Ada yang mungkin tentang ghazawatnya saja, tentang perang-perangnya saja. Yang mungkin di antara jamaah ada yang bersemangat untuk menyusun strategi, mempelajari bagaimana konsep Nabi SAW ketika berperang dan sikap seorang pemimpin atau komandan perang. Itu bisa dibaca di dalam kitab-kitab para ulama yang khususnya membahas tentang ghazawat, membahas tentang perang-perang yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Dan ini yang perlu kita bahas. Dan panjang sekali tentunya tentang sejarah Nabi SAW yang pada intinya jamaah sekalian, ya para ulama menjelaskan di antara makna yang terdapat di dalam ucapan kita Muhammad Rasulullah. Itu ada 4 hal. Ketika kita mengucapkan Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ada 4 hal yang harus kita fahami dan amalkan. Apa itu? Tasdiquhu fima akhbar. Yang pertama, kita harus membenarkan apapun yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menyampaikan tentang surga dan neraka, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa tahu, tapi kita tahu dari hadis Nabi SAW, maka iman, benarkan. Kemudian imtithalu ma'amar, kita menjalankan perintah-perintah yang beliau perintahkan. Karena beliau adalah utusan Allah, menyampaikan perintah dari Allah, maka kita amalkan perintah beliau. Wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar, dan kita pun berupaya untuk menjauhi larangan-larangan beliau. Dan yang terakhir yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syaa. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali berdasarkan dengan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukti kalau kita benar-benar mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai kita mendustakan apa yang dijelaskan oleh beliau. Jangan sampai kita membangkang dengan perintah beliau yang justru malah menjalankan larangannya. Dan jangan juga kita kemudian beribadah sesuka hati kita. Beliau datang untuk memberikan petunjuk, beliau datang untuk menjelaskan ajaran Allah, tapi kita cari jalan yang lain. Yang tentu ini adalah ya, tidak sesuai dengan apa yang kita ikrarkan, apa yang kita ucapkan, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena yang hal ini jamaah sekalian harus kita paham. Ketika kita sudah berikrar, kita bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang terakhir sekali jemaah sekalian azza Allah wa yakum, kita berada di penghujung hari, di penghujung kalender 2023. Ya, tanggal 31 Desember 2023. Ya, tentunya hari-hari yang kita lewati, hari-hari yang kita jalani perlu kita renungi apa yang sudah kita lakukan, kesalahan yang kita bertobat, kebaikan yang kita tingkatkan. Dan tidak ada hari khusus di dalam Islam kecuali yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Hari raya yang dijelaskan oleh Nabi SAW itu sebagaimana dalam hadisnya ada 2. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagian riwayat yang lain menjelaskan bahwasanya hari Jumat adalah hari raya umat Islam selama 1 pekan. Dan inilah hari raya yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Tidak ada hari raya yang lain di dalam Islam kecuali 3 hari raya ini saja.
Yang oleh karenanya artinya jamaah sekalian, apapun yang disebut hari raya oleh manusia, maka itu bukan termasuk hari raya umat Islam. Karena yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah hari raya ini. Ini yang dijelaskan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hari raya Islam. Oleh karenanya, jangan sampai kita yang pertama tasyabuh bil kufar. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Kita berusaha meniru orang-orang kafir. Ini khawatir. Kata Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mengikuti satu kaum, maka dia masuk golongan kaum tersebut. Kalau kita mengikutinya orang kafir, maka kita masuk golongan orang kafir. Artinya apa? Efek yang mungkin dirasakan oleh orang kafir bisa jadi dirasakan oleh orang Islam ketika dia mengikuti ajarannya tersebut. Dan memang jemaah sekalian azan Allah wa iyyakum, Nabi SAW sudah pernah mengatakan, "La tattabi'anna sanana man kana qablakum, hajwal hujjati bil hujjah, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh." Kalian nanti akan ikut dengan perbuatan-perbuatan tindak tanduk umat-umat sebelum kalian, sedikit demi sedikit, hasta demi hasta, sampai kalau memang mereka benar-benar yang kalian ikut ini benar-benar masuk ke lubang biawak sekalipun, ini kinayah, ini adalah sebuah gambaran bahwasanya meskipun sesuatu itu adalah mustahil, tapi tetap dilakukan oleh umat Islam. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut dengan mereka. Pada lubang biawak itu kecil jemaah. Hal yang mustahil seseorang bisa masuk ke dalam lubang biawak. Artinya apa? Kalau manusia jauh dari agama dan fanatik terhadap orang-orang kafir, maka mereka akan ikut dengan apa yang dibawa oleh orang-orang kafir. Nah, sahabat bertanya begitu, al-Yahudi dan Nasrani, apakah yang dimaksud itu orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, "Faman." Siapa lagi kalau bukan mereka? Ini yang pertama. Tasyabuh bil kufar, ya, yang dikhawatirkan akan masuk ke dalam golongan ini. Dan Nabi SAW juga mengatakan, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau dia cinta kepada orang kafir, dia akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Kemudian yang kedua, dalam keadaan adanya waktu hukum, tentunya ya keburukan yang kedua adalah adanya ikhtilaf. Ya. Ketika seseorang melakukan hari raya atau beramai-ramai, maka akan ada ikhtilaf. Ya, akan ada yang berkorban antara laki-laki dan perempuan. Terlebih dalam keadaan adanya bahwa hukum yang menyedihkan di kalangan masyarakat kita, khususnya di generasi muda. Ya, ini juga perlu perhatian dari orang tua yang memiliki anak-anak muda. Baik laki-laki atau wanita, dan khusus para wanita, tolong dijaga. Di antara mereka ada yang menyebut hari raya atau momen ini adalah momen yang kesempatan buat mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, perbuatan-perbuatan yang nista, dengan alasan hari raya, dengan alasan jalan-jalan dan yang lain sebagainya. Yang justru ini adalah awal dari kerusakan yang akan dirasakan oleh generasi muda. Yang bagaimana mereka bisa melanjutkan estafet kepemimpinan, bagaimana mereka bisa melanjutkan estafet dakwah Islam. Kalau misalkan generasi mudanya terbiasa dengan hal yang seperti itu, dan kita mau biarkan. Yang pasti apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW adalah kebenaran dan maslahat yang benar. Seseorang ketika dijelaskan dilarang untuk melakukan ikhtilaf, berkhalwat, berdua-dua atau berdampingan antara laki dan perempuan yang bukan mahram, maka pasti ada mahdhar yang besar, pasti ada keburukan yang sangat besar. Oleh karenanya kita berupaya mengingatkan diri kita dan keluarga kita untuk tidak melakukan hal yang demikian. Kemudian keburukan yang berikutnya tentunya ada israf di sana, ada pemborosan. Bagaimana bisa seseorang rela untuk membeli satu barang, satu alat yang mungkin harganya bisa digunakan untuk makan satu bulan, bisa digunakan untuk makan satu keluarga satu hari. Subhanallah. Untuk makan mereka susah, tapi untuk hal yang seperti itu mereka rela berkorban. Bahkan naudzubillah, ya zaman sekarang mungkin tidak jarang di antara manusia yang bermudah-mudahan untuk meminjam uang hanya untuk hal yang mubah, bahkan hal yang maksiat. Dan ini yang membahayakan jemaah sekalian.
Oleh karena kita memiliki hari raya sebagai umat Islam, tidak perlu ikut-ikutan dengan mereka. Karena ini juga berkaitan dengan akidah. Ini berkaitan dengan keyakinan. Dijelaskan di dalam sejarahnya bahwasanya hari raya Miladiyah, hari raya Masehi, termasuk di antara ajaran-ajaran umat Nasrani. Yang tentunya ketika kita juga berhari raya di hari itu, sama saja kita seperti mereka yang bangga dengan hari raya sendiri. Seperti kita membenarkan ajaran mereka. Pada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda." Hampir-hampir langit terbelah, bumi hancur, gunung-gunung bertebaran, berhancur-hancuran, berkeping-keping. Anda'u li-rahmani walada. Dikarenakan ada klaim dari sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Allah punya anak. Kata mereka, ucapan yang seperti ini membuat Allah marah yang hampir-hampir gunung, lautan, bumi dan sebagainya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita ingin melakukan perbuatan yang membawa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan tentunya jemaah sekalian, dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya ketika seseorang berada di dalam lingkup atau bahasa kita circle yang seperti itu, maka dia sedang di-warning oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia di-warning akan mendapatkan kehancuran yang khawatir kita buat diri kita, keluarga kita, saudara kita. Kalau kita ikut terus serta di sana, kemudian Allah timpakan bencana, Allah timpakan kehancuran yang justru na'udzubillah kita akan hancur dan rusak dan binasa. Dan ternyata keadaan kita berada dalam keadaan yang sangat-sangat buruk, dalam keadaan syurul khatimah, wal'iyadzubillah. Dan itu pun sudah kita saksikan beberapa tahun ke belakang. Ternyata Allah Subhanahu wa taala timpakan bencananya. Allah murka, Allah marah ketika seseorang sedang melakukan hal yang demikian, wal'iyadzubillah. Oleh karenanya, saya ingatkan untuk diri pribadi juga semuanya jemaah sekalian, ini karena kecintaan kita kepada sesama muslim, karena Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari diri kita dari perbuatan-perbuatan yang demikian. Tentunya perlu keimanan dalam hati untuk bisa kita meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan buruk, meninggalkan perbuatan dosa, agar kita benar-benar kuat, benar-benar istiqomah pada diri kita menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Demikian jemaah sekalian, azan Allah wabarakatuh, pembahasan yang kita bisa kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf sebelumnya kita sampai jam 6 ini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari anak pribadi dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya terlepas dari hal demikian. Mungkin kita buka sesi tanya jawab kalau memang ada yang bertanya, tapi kalau tidak kita akhiri dan kita bisa lanjutkan dengan salat duha. Nah, tafadhal jemaah kalau ada yang ingin ditanyakan. Barakallahu fikum. Sudah jemaah? Nah. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.